Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini Ibu akan membahas tentang kolaborasi dalam home care. Sebelumnya kita akan membahas apa itu kolaborasi. Jadi kolaborasi ini merupakan istilah yang memang umum yang sering kita gunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pihak tertentu, didasari dengan prinsip yang sama, karena yaitu mengenai tentang kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Sedangkan menurut AMA atau yang disebut dengan American Medical Association, kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama koleganya. Bekerja sama saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek dengan berbagai nilai-nilai yang saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk merawat individu, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya kita bahas tentang hubungan perawat dengan pasien. Hubungan antara perawat dengan pasien itu merupakan hubungan yang berlandasan atas asas kepercayaan dari pasien terhadap perawat yang dikenal biasanya disebut dengan istilah transaksi terapeutik. Hal ini adalah upaya penyembuhan yang dikenal sebagai inspiring verbindings atau perikatan ikhtiar. Prestasi yang akan kita berikan sebagai seorang perawat adalah upaya bagaimana semaksimal mungkin untuk kesembuhan si pasien gitu. Perawat tidak boleh menjanjikan suatu hasil berupa kesembuhan karena objek dari hubungan ini adalah bukan upaya penyembuhan, tapi berupaya penuh maksimal yang dilakukan kita secara hati-hati dan penuh ketegangan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menyembuhkan si pasien dan resultat verbindings atau perikatan hasilnya. Jadi tadi yang praktiknya sama hasil yang kita berikan gitu ya. Prestasi yang diberikan itu berupa hasil tertentu, bagaimana si kondisi pasien bisa pulih kembali gitu kan. Jadi memang sudah ada upaya atau misalnya usaha semaksimal mungkin untuk si pasien. Kemudian ada beberapa pakar dari hukum kesehatan yaitu menurut teori Satis, teori Sejat, dan teori Hollander yang mengemukakan 3 hubungan tenaga kesehatan dengan pasien, yaitu ada activity positive relation, coldness cooperative relation, sama mutual participation relation gitu kan ya. Jadi ada pola hubungan aktif dan pasien. Contohnya gini, hubungan ini berdasarkan adanya kegiatan seorang perawat terhadap orang lain atau yang disebut dengan pasien. Ia tidak dapat melakukan fungsinya atau perannya secara aktif karena dalam keadaan tertentu, yaitu kondisi pasien yang misalnya kondisi pasien anestesi, atau misalnya ketika pasien tidak sadar atau koma, atau pasien yang diberikan pertolongan darurat nih karena memang ada kecelakaan. Nah, hal itu si pasien tidak bisa aktif untuk merencanakan bagaimana nih cara perawatannya, tapi seorang perawat lah yang menjadi penolongnya gitu. Jadi pasien ini hanya bisa sebagai penerima pelayanan, sedangkan kita yang memutuskan pelayanan apa nih yang cocok ketika kondisi-kondisi tertentu pada pasien. Terus si pasien juga tidak dapat merespon atau tidak dapat menjalankan peran aktifnya nih untuk membantu bagaimana nih perawatannya akan dilakukan selanjutnya gitu. Tapi peran utamanya ada di perawat, jadi pasien hanya menerima saja. Yang kedua adalah golden cooperative relation atau pola hubungan yang membimbing dan bekerja sama, di mana memang keadaan penyakit si pasien ini memang tidak terlalu berat, jadi si pasien tetap sadar dan memiliki perasaan dan kemauan sendiri nih dia untuk mencari pertolongan pertama ketika sakit. Maka kita datang nih ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik atau yang lainnya gitu. Terus di mana dia itu ingin menyembuhkan penyakitnya dan bersedia untuk bekerja sama dengan orang-orang yang dapat bisa menyembuhkannya, dan melakukan perawat berperan memberikan nasihat, bimbingan kepada si pasien nih, dan peran pasien melaksanakan apa yang diharapkan oleh seorang perawat. Yang ketiga adalah mutual participation relation atau pola hubungan saling berperan serta. Contohnya secara filosofi, semua manusia ini memiliki hak dan martabat nih yang sama.
Secara psikolog juga pola hubungan ini berperan saling ketergantungan berdasarkan proses identifikasi atau pengenalan yang memang sangat kompleks. Nah, pola hubungan ini tuh dapat terjadi pada pasien dengan penyakit yang menahun atau penyakit-penyakit yang kronis, contohnya kayak diabetes, jantung koroner, dan sebagainya lainnya ya. Terus si pasien ini harus bisa menceritakan bagaimana nih pengalaman dia yang berkaitan dengan penyakitnya, karena hal ini bisa banget untuk membantu kita seorang perawat bisa lebih aktif untuk menentukan apa saja sih perawatan yang harus bisa dilakukan untuk si pasien tersebut gitu. Sedangkan kita akan membahas lagi yang C, yaitu hubungan perawat dengan dokter. Selama kita menjalankan proses hubungan terapeutik terhadap pasien, maka kita akan timbul juga nih hubungan antara perawat dan dokter. Hubungan antara perawat dan dokter ini sangat penting karena apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesehatan yang kita berikan ke si pasien. Hubungan yang profesional antara perawat dan dokter ini harus sesuai dengan kewenangan profesi dari masing-masing dan bermanfaat dalam proses tindakan medis serta mengantisipasi terjadinya ada kekeliruan selama menjalankan proses tersebut. Hubungan yang kita ciptakan harmonis yang didasari dengan semangat profesional akan meningkatkan hasil pelayanan kepada pasien. Hubungan ini bukan hanya untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien, tetapi berfungsi untuk melindungi hak, wewenang, dan tanggung jawab antara perawat dan dokter. Ada namanya konsep kolaborasi. Kita bisa lihat yang gambar pertama itu adalah gambar bentuk yang hierarkis gitu, dan dua gambar yang membentuk kolaborasi, di mana pola pertama ini adalah model hierarkis, yaitu menekankan komunikasi satu arah. Jadi kontaknya itu terbatas antara si pasien dan dokter juga merupakan tokoh yang memang dominan. Sedangkan pada yang kedua itu ada model praktik kolaborasi tipe kedua yang menekankan komunikasi dua arah, tetapi menempatkan dokter pada posisi utama dan membatasi hubungan antara dokter dengan pasien. Berbeda lagi ketika model yang ketiga nih, dia agak mengubah pola tersebut. Pola ini lebih berpusatnya pada pasien, dan semua pemberian pelayanan harus saling bekerja sama juga dengan pasien. Model ini model kayak melingkar dan menekankan kontinuitas kondisi timbal balik satu dengan yang lainnya, dan tak ada satu pemberi pelayanan yang mendominasi secara terus-menerus. Dan kolaborasi ini dilakukan oleh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Gitu ya. Jadi semuanya itu memang berorientasi kepada si pasien. Dalam situasi apapun, praktek kolaborasi yang baik itu yang memang harus dapat menyesuaikan diri secara adekuat pada setiap lingkungan yang dihadapi, sehingga anggota kelompok ini dapat mengenal masalah yang dihadapi si pasien sampai memang berbentuk diskusi dan pengambilan keputusan. Seperti itu. Terus kita bahas namanya sifat-sifat kolaborasi yang dapat kita analisis dari beberapa indikator, yaitu ada 4 indikator. Yang pertama kontrol kekuasaan, lingkungan praktek, kepentingan bersama, serta tujuan bersama. Itu seperti apa? Di kontrol kekuasaan ini ternyata memiliki 12 kategori proses, di mana kita yang pertama harus bisa menanyakan informasinya, terus kita menggali tuh informasi yang kita bisa dapatkan dari si pasien, terus memberikan informasi yang memang kita tahu tentang kondisi si pasiennya, jadi yang berkaitan. Terus yang menanyakan pendapat bagaimana ketika misalnya dilakukan seperti ini misalnya gitu. Jadi kita harus bisa menanyakan ke si pasien dan memberikan pendapatnya juga. Terus atau misalnya kalian bisa mengemukakan usulan-usulan untuk meningkatkan tingkat kesehatan dari si pasien. Terus memberikan pengarahan atau perintah. Yang ketujuh adalah pengambilan keputusan. Bagaimana nih tepat atau tidak keputusan yang sudah kita berikan gitu. Terus memberikan pendidikan, memberikan dukungan atau misalnya persetujuan, menanyakan tidak setuju atau tidak sependapat. Terus orientasi nih terhadap lingkungan atau orientasi terhadap si klien atau orientasi terhadap kewenangan-kewenangan yang diberlakukan. Terus ada namanya humor juga nih. Terus ada kok 3 komunikasi, yaitu pemeriksaan keliling, terus komunikasi
terus tatap muka, atau misalnya melalui telepon ya, karena sekarang ini kan pada masa pandemi. Yang kedua adalah lingkungan praktik atau health role expression index untuk mengukur persepsi kolaborasi hubungan si perawat, dokter, pasien. Yang tersendiri ada 16 pokok dan beberapa skalanya, jadi gitu. Jadi kita di sana akan mengecek bagaimana tanggung jawab dari masing-masing tenaga medis seperti dokter, perawat, atau misalnya pemakai tenaga lainnya, atau legalitasismenya seperti apa. Kayak misalnya topik aksesnya bagaimana, kekuasaannya sebagaimana, penghargaannya bagaimana, kayak gitu. Kita akan melihat dari beberapa 5 skala tersebut. Terus kepentingan bersama, tingkat ketegangan masing-masing dan faktor kerjasama. Ada juga namanya pola manajemen penanganan ketika memang terjadinya konflik, yaitu dengan cara apa? Dengan cara penanganan yang bersaingnya, berkolaborasinya, berkompromi, terus menghindar dan mengakomodasinya. Sedangkan di tujuan bersama, yaitu ada beberapa nih elemen kunci kolaborasi dalam kerjasama tim atau yang disebut dengan multidisipliner dapat digunakan untuk mencapai tujuan kolaborasi tim. Yang pertama, kita harus bisa memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan beberapa keahlian yang unik profesional, jadi memang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Terus yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber dayanya. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Keempat, meningkatnya kohensif antar profesional. Terus yang kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Yang keenam, menumbuhkan komunikasi, kolegalitas, dan menghargai serta memahami orang lain. Sekian tentang pembahasan kolaborasi. Jadi memang di kolaborasi harus mengetahui tugas, wewenang, kayak gitu dari masing-masing profesional. Oke. Jadi semoga bisa dipahami. Apabila misalnya ada beberapa yang ingin ditanyakan, bisa dicantumkan di kolom komentar dan jangan lupa di absen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.